kurang baik sinyalnya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan seminar proposal tesis atas nama Ibu Ratna. Kalau tadi kita sudah selesai menguji untuk proposal yang diajukan oleh Dr. Lia, untuk sore ini kita akan melanjutkan seminar atau ujian proposal tesis yang diajukan oleh Ibu Ratna. Tapi sebelum itu saya perlu perkenalkan dulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Slamet Suhartono, kemudian Bapak Dr. Zainuri yang saat ini masih berusaha bisa masuk di ruang Zoom, dan saya sendiri pada sore hari ini ditugaskan oleh Pasca Sarjana untuk menguji Saudara Ratna terhadap usulan proposal tesis yang diajukan. Sebelum dimulai, perlu saya sampaikan, Mbak Ratna, mohon diperhatikan bahwa ujian proposal tesis ini adalah prosedur wajib yang harus dilalui. Anda sudah melakukan bimbingan proposal dan sudah selesai dan sekarang diajukan, dan sekarang juga kita akan diskusikan. Pada sesi pertama, Mbak Ratna, Anda akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam usulan proposalnya. Kemudian pada sesi 2 kita akan lanjutkan adalah sesi ujian, sesi diskusi, di mana para penguji secara bergiliran akan mengajukan pertanyaan, tanggapan, ataupun masukan-masukan lainnya. Dan yang terakhir adalah sesi penutup. Kita akan masuk pada sesi closing statement begitu dari masing-masing penguji. Apakah Anda akan tetap lanjut dengan usulan proposal tesisnya ini, ataukah harus diarahkan seperti apa? Sampai di sini Mbak Ratna paham aturan yang kita gunakan dalam ujian proposal? Paham, Bapak. Paham ya? Iya. Berarti bisa kita lanjutkan. Tapi sebelum itu, Mbak Evi masih belum masuk juga ya? Pak Zainuri ya? Masih belum ini. Tidak apa-apa, sudah, kita mulai saja. Baik Mbak Ratna, kita akan berikan kesempatan 10 menit pertama, tapi sebelum itu, marilah kita berdoa, semoga di sore hari ini kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, dengan lancar, dan sukses. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kesempatan pertama adalah kesempatan Anda untuk presentasi. Silakan dilaksanakan, tapi sebelum itu sekali lagi, walaupun ini forum yang resmi, formal, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita tetap bisa rileks ya, supaya Anda tidak grogi dan bisa melaksanakan tugas ini dengan sukses ya. Jadi sekali lagi, jangan grogi, rileks saja, supaya apa yang Anda pelajari bisa membantu Anda melaksanakan tugas ini dengan baik. Baik, 10 menit pertama silakan Mbak Ratna, bisa dimulai. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Agustin. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan judul proposal tesis saya, yaitu pertanggungjawaban hukum dokter kecantikan yang melakukan malpraktek. Pada kesempatan ini, pada masalah ini saya mengangkat bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia disebabkan karena diberikannya akal dan pikiran. Dengan akal manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, sedangkan pikiran berfungsi untuk mengumpulkan dan menangkap informasi yang diterima. Diberikannya
akal dan pikiran manusia dapat melakukan berbagai macam hubungan antara satu sama dengan yang lain, seperti hubungan dalam perkawinan, hubungan kerja, hubungan bisnis, serta hubungan yang lain-lain. Adanya akal dan pikiran yang dimiliki manusia cenderung mempunyai sifat ketidakpuasan terhadap sesuatu hal, sehingga manusia terus mengembangkan pengetahuan di berbagai ilmu, pengetahuan baik di bidang ilmu sosial, politik, hukum, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan lain-lain. Ternyata ketidakpuasan manusia tidak hanya dalam lingkup hukum pengetahuan saja, akan tetapi terhadap diri sendiri, yaitu mengenai penampilan, baik segi penampilan gaya berpakaian atau segi fisik. Ketidakpuasan manusia terhadap fisiknya sendiri sehingga melakukan berbagai cara demi menyempurnakan fisiknya dengan cara melakukan perawatan rutin secara sendiri atau dengan datang ke jasa klinik. Adanya pengaruh globalisasi dunia tidak terkecuali bidang kecantikan, beragam macam masyarakat dari golongan rendah, menengah, hingga tinggi, seperti pengusaha dan artis, serta senjata tersendiri bagi industri kecantikan untuk berkembang. Keadaan tersebut ditandai dengan banyaknya bermunculan berbagai klinik kecantikan untuk memenuhi kebutuhan kecantikan. Berbagai negara harus ikut andil di dalam menyediakan fasilitas kecantikan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini adalah dengan membuat aturan-aturan atau undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau pasien dari penyimpangan terhadap pelayanan kesehatan yang tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Seperti kelalaian dokter yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi yang dikenal sebagai malpraktek. Akhir-akhir ini profesi kedokteran di Indonesia sering mendapat kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Kenyataan ini muncul dengan semakin banyaknya terjadi kasus-kasus kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter, yang dikenal sebagai malpraktek. Tentu saja ini sangat berdampak buruk dan merugikan pasien. Maka dari itu, saya sebagai penulis mengambil judul Pertanggungjawaban Hukum Dokter Kecantikan yang Melakukan Malpraktek. Metode penelitian yang diambil adalah dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu sistem hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalahnya adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini digunakan adalah dengan dua penelitian, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Adapun pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin hukum di bidang ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, analisa hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dalam putusan-putusan hakim. Ada yang pertama adalah adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdana, Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sumber badan hukum sekunder, bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai keputusan peradilan. Teknik pengumpulan bahan hukum ada dua, yaitu teknik pengumpulan yang pertama adalah pengumpulan bahan-bahan hukum primer berupa perundangan dan putusan hakim. Kedua adalah pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam pengelolaan dan data atau bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis. Tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya adalah hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian. Analisa badan hukum pada penelitian tesis ini dilakukan secara kualitatif. Artinya penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan berupa uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami mengenai isu hukum yang diteliti. Penelitian ini juga dianalisis secara deduktif, yaitu analisis yang dilakukan dari sebuah peristiwa hukum yang umum ke peristiwa hukum yang khusus. Analisa bahan hukum yang terkumpul, baik itu berupa bahan hukum prima maupun sekunder, secara garis besar dianalisis dengan menggunakan kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah merupakan suatu jenis analisis penelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga dianalisis dengan analisis dedukatif, yaitu analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi untuk diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan dan generalisasi tersebut. Dengan kata lain, analisis dapat dianalisis dari umum ke khusus dan dianalisis secara prediktif, yaitu mengkaji dan menganalisa suatu isu hukum dengan ketentuan yang bergantung menurut ketentuan resmi yang berlaku. Sekian pemaparan dari saya. Saran dan kritiknya saya mohon. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ratna sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diusulkan ya dalam penelitian tesisnya ini ya. Mbak Ratna, jadi Anda sudah selesai untuk tugas pertama, presentasi poin-poin penting yang ada dalam proposal penelitian tesis yang sudah diajukan ke Pasca ini. Tapi kita akan lanjutkan pada sesi kedua, seperti yang saya sampaikan tadi. Pada sesi kedua ini adalah sesi inti ya, sesi inti di mana kita akan mendiskusikan juga apa-apa yang kita anggap penting untuk dijadikan masukan ya, supaya rencana penelitian tesis Anda ini bisa lebih baik, lebih matang ya. Mohon disiapkan saja alat tulisnya ya, untuk mencatat sejumlah masukan tanggapan dari para penguji. Sudah siap ya? Mohon disiapkan dulu ya, alat tulisnya ya. Nanti sambil lalu mendengarkan tanggapan, mendengarkan masukan, Anda tulis ya di kertas yang sudah disiapkan. Baiklah, Siap, Bapak penguji yang saya hormati, sudah hadir juga Bapak Dr. Zainuri di sidang
proposal tesis pada sore hari ini. Ya. Selamat datang Pak Zainuri. Ya. Alhamdulillah bisa lagi bersama kita. Setelah tadi sempat bertiga juga menguji Dr. Lia, kemudian pada sore hari ini kita bertiga lagi untuk menguji saudari Ratna. Ya. Baiklah, kesempatan pertama karena Pak Zainuri baru masuk, biarlah dulu menyimak. Ya. Mungkin ada bagian-bagian yang masih belum berhasil direkam baik. Ya. Tidak apa-apa ya, kita masih ada waktu. Kita berikan kesempatan dulu pertama kali kepada Bapak Dr. Selamat Suhartono. Monggo Bapak, silahkan untuk dimulai. Oke, terima kasih Pak Dr. Zain, Pak Dr. Zainuri, ya, Pak Evi juga, dan Bu Ratna Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gini ya, kalau kita bicara masalah pertanggungjawaban hukum ya terkait dengan klinik kecantikan yang dokter yang melakukan malpraktek pada klinik kecantikan, itu coba ditelusuri dulu inform concern-nya ada tidak antara dokter dengan pasien tadi. Kenapa? Karena inform concern itu akan menjadi penjelas ya, atau mungkin menjadi instrumen yang bisa menerangkan hubungan antara dokter dengan pasien. Tentu kalau kita memperhatikan praktek kedokteran itu kan selalu dengan risiko ya dokter apapun ya, tidak hanya di dokter spesialis kecantikan, tapi dokter umum, dokter spesialis yang lain pun setiap tindakan medis akan menghadirkan risiko yang tidak kita inginkan. Untuk itu maka kemudian dibalut dengan kontrol medis ya, atau apa namanya itu inform consent tadi ya, yang memuat hak dan kewajiban para pihak ya, dokter maupun pasien yang akan dirawat diperbaiki tadi ya, dan juga menyangkut batas tanggung jawab ya, tanggung jawab si dokter tadi sampai berapa jauh ya dalam pengertian ini tanggung jawab dokter ketika di dalam melakukan tindakan medis tadi menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Itu maka nanti ketika Bu Ratna membahas tanggung jawab dokter spesialis kecantikan, harus dicari dulu apa muatan-muatan atau klausul-klausul yang ada di dalam inform consent tadi. Ya, nah, itu akan dapat diketahui dari situ ya, dan itu pasti dibicarakan dulu antara dokter dengan pasien ya. Tindakan medisnya ini, kemudian risiko yang mungkin akan seperti ini, akibat hukumnya seperti ini, nah seperti mana batas tanggung jawab dan bukan si dokter tadi. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kalau tidak ada inform consent misalnya, itu yang menarik ya, karena dengan tidak adanya inform consent nanti akan menyulitkan bagi pihak si dokter. Tanggung jawabnya sampai di mana? Apakah total setiap risiko yang akan terjadi itu menjadi tanggung jawab penuh dari dokter yang bersangkutan. Nah, itu maka nanti tolong dibedakan antara dokter kecantikan dan pasien yang sudah menggunakan inform consent atau kontrak medis dengan yang belum menggunakan inform consent atau kontrak medis atau dengan pasien, harus dibedakan. Sehingga nanti akan jelas tanggung jawabnya dokter yang dengan kontrak medis dan dokter yang tidak menggunakan kontrak medis, harus dibedakan nanti ya. Dan nanti tidak ada kesulitan. Karena sekarang pasien itu kadang-kadang juga apa ya Bu ya, mohon maaf ya, kemarin saya kebetulan menjadi pendamping ya dari klien dokter gigi ya, kasihan juga itu ya ketika
waktu datang ya dia mau datang duduk di tempat pasien dokter gigi itu ya kan memang ya hanya mediasi, cuma ya justru kasihan juga ya buat pasien, kemudian dijelaskan bla bla bla, nah si pasien mau dan mau mengikuti apa yang dilakukan oleh si apa namanya dokter gigi tadi. Kemudian tindakan medis itu ternyata mengakibatkan gigi si pasien tidak sembuh-sembuh, ya malah merasa bengkak, kemudian ujungnya menjadi lembut. Ya dia ke dokter lain di rumah sakit mana itu di jalan Diponegoro itu Arkaset ya, perawatan sampai 3-4 dokter dan 4 dokter itu tetap tidak sembuh. Kemudian dia nuntut kembali ke dokter awal tadi dengan melakukan masalah ke polisi, mau ke polisi, kemudian menuntut dokter itu 670 sekian juta. Padahal ongkos dokter cuma 150.000. Nah, kemudian setelah diteliti, ternyata memang kondisi si pasiennya tidak memungkinkan menerima tindakan medis semacam itu. Nah, dimediasi, ya, dari nomor itu turun, akhirnya disepakati 300 juta, maaf ya, 670 juta ya Pak. Akhirnya turun sepakati mau mediasi, saya di pihak dokter gigi, akhirnya turun menjadi 300 juta. Nah, hal semacam ini yang barangkali perlu disemati oleh Bu Ratna, ya, terkait dengan tindakan medis dan risiko-risiko yang akan ditanggung atau terjadi akibat tindakan medis itu. Nah, oleh karena itu maka Ibu coba membedakan antara mana yang yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan ini Ibu parameter kesalahan medis itu yang bagaimana. Karena setiap dokter, setiap tindakan medis itu harus didasarkan pada SOP ya, standar operating procedure ya, yang harus dijalankan oleh si dokter. Apakah ada kesalahan atau pelanggaran terhadap standar operating procedure ya. Nanti untuk menentukan batas tanggung jawabnya dokter sampai di mana dokter bertanggung jawab jika seandainya tindakan medis itu sudah dilakukan berdasarkan standar operating procedure sudah dijalankan disepakati bersama tentu oleh para kodeki barangkali ya kodeki atau ID ya, saya nggak tahu cara menentukan SOP itu standar umum. Nah, itu dibedakan juga kalau misalnya SOP dijalankan, tetapi kemudian kondisi pasiennya tidak memungkinkan, tadi saya katakan kita tiba ya. Karena begini ya, SOP itu standar, tapi ketika diterapkan pada pasien, ya, 1 di antara 10 mungkin ada yang tidak bisa menerima tindakan medis meskipun sudah dijelas sudah dengan SOP. Contoh kemarin misalnya dalam kasus COVID ya, vaksinasi COVID. Itu dari sekian banyak pasien, ada 1 yang tidak tahan terhadap vaksin itu. Yang sekian puluh nggak masalah. Nah, hal semacam ini, ketika dokter sudah melaksanakan SOP vaksinasi COVID, dan ada 1 yang karena memang kondisi lemah, dan penyakit-penyakit yang lain, komplikasi yang lain, belum meninggal, tanggung jawabnya siapa itu? Termasuk tadi ketika dokter kecantikan sudah, ini banyak Bu komplain ya, kemudian saya kontak beberapa dokter kecantikan yang diadukan diugat ke pengadilan ya, dan saya jadi kuasa hukumnya. Itu kadang-kadang sudah dijalankan SOP dengan baik, ya memang perlu waktu toh Bu ya itu, ya, nggak cukup 1-2 kali toh, bisa 1-2 bulan, bisa 3 bulan. Si pasien pun tidak terima, wah ini nggak benar, ini salah, ini nggak pas, karena saya nggak sembuh-sembuh, bisa nggak begitu baik, dia pindah ke dokter kecantikan yang lain. Nah, di dokter kecantikan yang lain, dia tetap aja, memang perlu waktu lama, dia jerawatnya memang luar biasa. Ketika di dokter lain ditangani, juga sama hasilnya, kembali ke dokter awal. Dia menyalahkan tindakan medis dokter awal. Padahal dijelaskan di awal bahwa ini nanti perlu waktu lama ya, risikonya dan seterusnya itu. Akhirnya digugat si dokter gigi dokter kecantikan pertama tadi.
waktu itu minta, saya lupa itu ya, beberapa besaran yang dituntut itu. Nah, hal semacam itu yang perlu digali oleh Bu Ratna ya. Ketika sudah ada SOP dijalankan, tapi kondisi pasien memang tidak memungkinkan, apakah bertanggung jawab penuh dokter kecantikan ini? Ya, maksud saya jangan kemudian kesalahan itu dibebankan kepada dokter ya. Padahal itu kan kondisi pasien yang memang seperti itu, tidak mungkin dilakukan tindakan medis dengan cepat, selesai, pulih, atau mungkin menjadi lebih cantik, nggak mungkin itu ya. Dan dia tahu, karena dijelaskan dari awal di Alfion Muhammad itu. Nah, ini hal semacam itu yang kadang-kadang kita terlupakan. Tahunya kalau pasien itu menderita kerugian, ya akibat tindakan medis, buka saja lah itu dokternya, ya, laporkan ke polisi. Terus terjadi seperti itu, Bu. Jadi mohon nanti dicoba dieliminir ya, diseleksi atau dipilah-pilah tindakan mana yang harus dipertanggungjawabkan dokter dan batas mana yang tidak boleh ditanggung oleh dokter. Jadi nanti akan, ya saya tidak membela dokter, tapi maksudnya demikian ya. Dokter itu di dalam paradok ya, undang-undang paradok ya, dokter tidak ada dokter itu yang ingin mencelakakan pasien, nggak ada. Sumpahnya Hippocrates begitu ya, ya toh Hippocrates itu dokter ya luar biasa punya. Coba ibu dibaca di sumpah dokter itu ya. Tidak ada dokter yang ingin merusak atau menyengsarakan atau menimbulkan bla bla bla, tidak ada. Sumpahnya itu seperti itu. Nah, sumpah itu yang akan mengcover ya tanggung jawab dokter. Jadi saya rasa ibu nanti coba instrumen yang bisa meringankan atau bahkan membebaskan tanggung jawab dokter dari kesalahan ya atau akibat yang ditimbulkan tindakan medisnya. Jadi agar supaya ya kasihan juga dokter harus buka ya. Dan saya catatkan tadi ya ongkosnya 250.000, ya dibuka 670 juta ya. Kita sepakat 300 juta. Kasihan dokternya itu. Ya baru selesai kuliah spesialis dokter ya gigi. Kasihan. Ini yang jadi tolong nanti bisa secara seimbang ya, antara tindakan dokter yang sudah standar sesuai dengan standar prosedur dan kondisi pasien yang tadi menderita kerugian akibat medis ya, maka dicoba dijelaskan batas tanggung jawab dokter ya, yang dengan tindakan medis SOP, tindakan medis dan yang tidak dengan SOP. Kemudian kondisi pasien yang normal dan kondisi yang tidak normal. Nanti agak seimbang. Jangan kemudian pasien seenaknya, wah ini dokter yang salah, ya tidak pas, yang keliru, bukan saja, kalau boleh saja, ini pasien dokter ya. Nah, lama-lama kalau dokter dibuat seperti itu, nggak ada yang mau praktik gimana. Padahal dokter merupakan tempat di mana kita harus mencari upaya untuk sehat ya dengan pengobatan dokter. Tapi jangan kemudian selalu dipinggirkan, digugat, dituntut, dicaci. Ya ini saya yang perlu nanti ketika berada prinsip saya setuju dengan judul dan permasalahan Bu Ratna, sebenarnya ada prinsip ya. Tapi itu esensinya saya sepakat kalau tulisan itu dilanjutkan. Ya. Nah kemudian terkait dengan metode penelitian tadi ya. Kalau Bu Ratna, saya dengarkan tadi kan jenis penelitiannya tidak normatif. Itu mengkaji, menelaah konten normal positif, yaitu peraturan undang-undangan. Ketika Bu Ratna melakukan penelitian konformatif, jangan menyebut istilah data. Ya, karena data itu hanya diperoleh dari sumber aslinya, sumber langsung ya, dari responden. Di data itu lalu diganti bahan hukum ya, di sumber bahan hukum. Ya, primer itu perundang-undangan yang bersifat otoritatif ya, mengikat tadi. Dan sumber bahan hukum sekunder itu adalah buku atau referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, ya, kemudian jurnal-jurnal hukum, ya, kemudian juga mungkin media-media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Itu sumber bahan hukumnya. Primer perundangan, sekunder adalah prevensi dan seterusnya tadi. Dan mungkin juga ada yang mengatakan tersier ya. Saya mungkin agak kurang, tapi nggak apa-apa lah. Tersier biasanya digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum biasanya begitu. Itu. Jadi kalau S2 tesis ya mestinya kamus hukum atau dictionary law barangkali ya, bukan kamus hukum, bukan kamus Pak Purwodarminto ya, tapi kamus hukum dictionary law. Itu kemudian terkait dengan teori ya, menarik memang untuk penelitian ini. Teori-teorinya dapat dicari teori pertanggungjawaban hukum ya, dibahas juga banyak kok. Kemudian konsepnya juga tolong dikonkretkan, misalnya konsep praktik yang bagaimana Bu ya, tindakan medis yang bagaimana, konsep information yang apa gitu. Itu untuk memudahkan Ibu dalam pembahasan. Karena ketika bicara masalah informed consent ya mungkin malpraktek, batasan malpraktek misalnya, itu nanti bisa dengan mudah pembaca melihat oh ini dapat begitu. Sehingga ketika nanti Ibu di dalam tesis itu berbicara atau menggunakan kata malpraktek, maka pembaca sudah tahu dari penjelasan konsep ya di dalam penjelasan konsep itu, konsep malpraktek, konsep